Selamat malam semuanya. Kami dari Kompas 4 yang membahas 6 buku 4 yaitu Pembuktian dan Kadaluarsa. Nama saya Tanda Semua dengan NPM 25512. Nama saya Angels dengan NPM 2551090. Nama saya Iron Supranto dengan NPM 2551117. Nama saya Ayora Nulain dengan NPM 2551094. Nama saya Priska Ajeng Dunia dengan NPM 2551093. Nama saya Vivian dengan NPM 2551104. Nama saya Tika Violeta dengan NPM 25510. Jadi video ini ditujukan untuk pemenuhan nilai UAS mata kuliah Hukum Perdata. Silakan dinikmati video. Terima kasih. Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Tanda Semua dengan NPM 25512. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai dasar tentang pembuktian pada buku KUH Perdata ini. Jadi kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan membuktikan dalam suatu hukum perdata. Membuktikan dalam hukum perdata itu seperti kita meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dilakukan dalam suatu sengketa. Ini sangat berbeda dengan hukum pidana. Hukum pidana itu kita mencari suatu kebenaran material, namun pada hukum perdata yang dicari adalah kebenaran formil, yaitu kebenaran yang didasarkan pada alat bukti sah yang diajukan para pihak yang bersengketa di lapangan. Jadi kita harus membuktikan kepada hakim apa yang sudah kita ajukan dalam persidangan tersebut. Jadi pada pembuktian ini ada pada pasal 1865 KUH Perdata. Ada pada buku 4, yaitu berbunyi setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Ini juga ada pada asas aktori incumbit onus probandi. Artinya beban pembuktian ada pada pihak yang menuntut atau mendalilkan sesuatu. Jadi contoh, para pihak A menggugat pihak B karena belum bayar utang, maka pihak A lah yang wajib membuktikan adanya hutang piutang tersebut. Sebaiknya jika B membantah atau mengaku sudah bayar, pihak B wajib membuktikan kwitansi atau yang sudah dilunasi. Jika dia memang tidak berprestasi, maka siapa yang membuat dalil maka dia harus membuktikan. Ini ada pada pasal 1865. Jadi bagaimana cara kita membuktikan itu? Itu ada pada pasal 1866 berbunyi bahwa alat bukti itu ada pada pertama bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Jadi bukti tulisan itu contohnya adalah alat bukti yang paling utama dan tertinggi pada hukum perdata. Contohnya seperti adanya akta otentik yang dibuat oleh notaris atau pejabat publik maupun akta yang dibawa tangan atau surat perjanjian yang sudah ditandatangani dan disepakati. Oleh karena itu ini merupakan salah satu yang paling penting. Lalu yang kedua ada bukti saksi, yaitu seperti adanya keterangan dari pihak ketiga di luar sengketa yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa hukum tersebut. Contohnya, jika saya melakukan perjanjian dengan PTB, namun ada juga orang yang melihat secara langsung bahwa saya tidak melakukan prestasi atau ingkar janji, maka orang yang melihat secara langsung atau mendengarkan itu bisa dijadikan sebagai bukti saksi atau orang yang bersaksi pada kejadian tersebut. Lalu yang ketiga adalah persangkaan-persangkaan, yaitu kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang oleh hakim dari suatu peristiwa yang terkenal atau terbukti. Gunanya itu untuk mengarah pada suatu peristiwa yang belum terbukti. Selanjutnya ada pengakuan. Jadi pengakuan yang dimaksud ini merupakan pernyataan sepihak dari satu pihak yang membenarkan seluruh atau sebagian dalil gugatan pihak lawan. Pengakuan di depan hakim merupakan bukti yang sempurna. Lalu terakhir ada sumpah, alat bukti terakhir yang digunakan apabila tidak ada bukti lain sama sekali yang kebenarannya diserahkan kepada hubungan batin seseorang dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ketika seseorang ingin memberikan keterangan atau alat bukti sumpah, itu biasanya harus benar-benar ada khususnya. Contohnya seperti harus bersumpah kepada agama sendiri-sendiri untuk tidak membuat sumpah yang palsu gitu. Jadi untuk memperjelas, saya akan memberikan 5 contoh terkait alat bukti yang sah. Jadi
Yang pertama ada bukti tulisan. Itu contohnya seperti akta otentik, surat perjanjian jual beli tanah yang dibuat langsung oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT atau notaris. Bukti ini mengikat dan tidak bisa diganggu kecuali terbukti palsu. Ini dapat dijadikan sebagai alat bukti. Lalu contoh yang kedua di bukti tulisan ada akta di bawah tangan, kwitansi pembayaran atau surat perjanjian kontrak rumah yang ditulis di kertas biasa dan ditandatangani ini kedua belah pihak. Asalkan mereka berdua sepakat, maka ini dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Lalu yang kedua ada bukti saksi. Contoh, ketika surat perjanjian di bawah tangan tersebut robek atau hilang, penggugat membawa sekretaris atau saksi mata yang hadir di ruangan saat uang tunai diserahkan dan perjanjian tersebut ditandatangani. Saksi ini memberikan keterangan di bawah sumpah di depan hakim. Jadi ketika ada orang sekitar yang hadir pada saat itu dapat dijadikan sebagai bukti saksi. Alat bukti ketiga adalah persangkaan. Contoh, pihak tergugat terbukti setelah menghindar, memblokir nomor telepon penggugat dan pindah rumah tanpa memberitahu tak lama setelah tanggal jatuh tempo utang. Hakim dapat menarik persangkaan. Kesimpulan logis bahwa tergugat memang memiliki itikat buruk dan sengaja bersembunyi untuk menghindari kewajiban hukumnya. Yang keempat, ada pengakuan. Contoh, di tengah persidangan, hakim bertanya kepada penggugat, apakah benar Anda menerima uang 50 juta ini? Tergugat menjawab, benar yang mulia, saya menerima uang itu, tapi saya rasa itu adalah hadiah bukan utang. Pernyataan tergugat memang benar ia menerima uang dan merupakan suatu pengakuan. Penggugat tidak perlu lagi bersusah payah untuk membuktikan apakah uang itu sudah ditransfer atau tidak, karena fakta uang sudah diterima dan sudah diakui dan sah demi hukum. Lalu yang kelima ada sumpah. Contoh dalam sengketa utang, semua bukti tulisan hilang terbakar, tidak ada saksi dan tergugat tidak mau mengaku. Karena buntu, penggugat menantang tergugat untuk melakukan sumpah pemutus. Tergugat itu diminta bersumpah di bawah kitab suci di depan hakim. Contohnya seperti, demi Tuhan saya menyatakan bahwa saya tidak pernah berutang kepada penggugat. Jika tergugat berani mengucapkan sumpah tersebut, maka perkara selesai dan tergugat menang, bebas dari gugatan. Jika tergugat menolak sumpah, maka ia kalah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vivian dengan NPM 2551104. Jadi saya dari kelompok 4 yang akan membahas mengenai buku 4 tentang pembuktian dan daluarsa. Baik, setelah mendengarkan penjelasan dari Desmond mengenai pembuktian, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu daluarsa dan rincian-rincian mengenai daluarsa itu sendiri. Pernahkah kamu mendengar seseorang yang kehilangan hak atas tanahnya hanya karena terlambat menggugat? Atau sebaliknya, seseorang yang tiba-tiba diakui secara pemilik sah atas sesuatu yang sudah bertahun-tahun ia kuasai? Inilah yang kita sebut sebagai daluarsa dalam hukum perdata. Baik, selanjutnya daluarsa dalam buku 4 diatur dalam pasal 1967, 1963, dan 1946. Saya akan membacakan terlebih dahulu di pasal 1946 yang berbunyi, lewat waktu ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhi syarat-syarat ditentukan dalam undang-undang. Ini yang mendefinisikan daluarsa atau lewat waktu sebagai alat untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan syarat-syarat yang ditetapkan sebagai undang-undang. Next, saya akan membacakan di pasal 1963. Pasal 1963. Judul, lewat waktu sebagai suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu, yang berbunyi, seseorang dengan itikat baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama 20 tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikat baik menguasai sesuatu selama 30 tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan atas haknya. Ini yang mengartikan dalam pasal ini mengatur daluarsa untuk memperoleh hak milik atau daluarsa akuisitif. Saya akan jelaskan terdapat dua jenis daluarsa. Atas barang tak bergerak seperti tanah, yaitu selama 20 tahun bagi orang yang menguasainya dengan itikat baik. Selanjutnya, yang terakhir pada pasal 1963 yang berbunyi, semua tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 tahun. Sedangkan orang yang menunjukkan adanya lewat waktu itu tidak usah menunjukkan suatu atas hak dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasar pada itikat buruk. Hal ini yang mengartikan bahwa
semua tuntutan hukum, baik perorangan maupun kebendaan, akan hapus atau daluarsa setelah lewatnya waktu 30 tahun. Setelah 30 tahun, pihak yang dituntut tidak dapat lagi digugat. Selanjutnya terdapat dua jenis daluarsa, seperti yang saya katakan di awal, saya akan jelaskan, yaitu ada yang pertama daluarsa akusiatif dan atau memperoleh hak, dan yang kedua daluarsa ekstintif atau membebaskan dari kewajiban. Nah, apa sih itu? Jadi daluarsa memperoleh hak itu merupakan seseorang yang menguasai benda orang lain secara terus-menerus tanpa gangguan dengan itikat baik selama 20 tahun atau 30 tahun. Dapat memperoleh hak milik. Ini diatur dalam pasal 1963 yang saya bacakan tadi. Kemudian daluarsa membebaskan dari kewajiban itu setelah lewat 30 tahun, pihak dituntut dapat mengajukan eksepsi daluarsa sehingga gugatan tidak dapat diterima, yaitu diatur dalam pasal 1967 tadi sudah saya bacakan. Ada juga daluarsa khusus yang lebih pendek, yaitu 5 tahun untuk utang dagang, 3 tahun untuk honorarium profesi, dan sebagainya. Kemudian kita lanjut, agar daluarsa jalan ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pasal 1955 sampai pasal 1962 yang mencakup 4 hal. Yang pertama, jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang telah lewat. Yang kedua, penguasaan dilakukan secara nyata dan terus-menerus. Yang ketiga, ada itikat baik atau bezit itikat baik, terutama untuk yang daluarsa memperoleh hak. Dan yang keempat, tidak ada interupsi atau gangguan yang menghentikan perhitungan waktu. Selanjutnya kita masuk di penangguhan dan penghentian daluarsa. Jadi dua mekanisme ini dapat menghentikan jalannya waktu daluarsa. Bedanya apa sih? Yang pertama, daluarsa bisa ditangguhkan atau dapat kita sebut gestuit. Ini artinya waktu yang berhenti berjalan sementara, kemudian dilanjutkan kembali. Misalnya itu terhadap orang yang belum dewasa atau di bawah pengampuan atau dalam perkawinan antara suami istri, diatur dalam pasal 1978 sampai 1987. Dan yang kedua, daluarsa diinterupsi atau gestuit dengan akibat fatal. Ini yang diartikan waktu dihitung ulang dari nol. Ini terjadi misalnya ketika debitur mengakui utang atau ketika gugatan resmi diajukan ke pengadilan diatur pada pasal 1972 sampai 1977. Dan yang terakhir, sebagai penutup saya akan menjelaskan akibat hukum dari daluarsa sendiri. Jadi terdapat dua lagi. Yang pertama, akibat daluarsa akuisentif atau memperoleh hak. Jadi ini hak milik atas benda beralih secara hukum kepada penguasa. Kemudian akibat daluarsa ekstintif ini yaitu gugatan tidak dapat diterima di pengadilan, tetapi perlu diingat pada pasal 1957 daluarsa tidak ditetapkan secara otomatis oleh hakim. Pihak yang berkepentingan ini harus mengajukan secara eksepsi. Dan ini merupakan poin penting dari saya. Jadi daluarsa mengajarkan kita satu hal penting dalam hukum, yaitu waktu bukan sekedar angka. Ia bisa menjadi dasar lahir dan hapusnya suatu hak. Baik, sekian, terima kasih untuk penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Kenalkan, saya Priska Ajeng Kurnia dengan NPM 2511093. Di sini saya akan menjelaskan kronologi kasus tentang daluarsa terkait hutang piutang yang dilakukan antara kreditur yaitu PT Makmur Jaya dengan seorang debitur bernama Tuan Sudirman. Pada tanggal 10 Februari tahun 1982, PT Makmur Jaya memberikan sebuah fasilitas pinjaman modal usaha sebesar 500 juta rupiah kepada Tuan Sudirman selaku debitur. Lalu keduanya menyepakati bahwa pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 10 Februari tahun 1987, tepatnya 5 tahun setelah si kreditur ini memberikan fasilitas pinjaman kepada Tuan Sudirman selaku debitur. Sebagai jaminan atas hutang tersebut, Tuan Sudirman memberikan sebidang tanah miliknya kepada PT Makmur Jaya dan diikat dengan hak jaminan atau hak tanggungan.
Namun setelah jatuh tempo itu tiba, tepatnya tanggal 10 Februari tahun 1987, ternyata Tuan Sudirman itu mengalami kebangkrutan dan tidak sanggup membayar hutang sebesar 500 juta tersebut kepada si kreditur. Setelah tanggal jatuh tempo, PT Makmur Jaya dengan intensif menagih hutang tersebut kepada si debitur, yaitu Tuan Sudirman, sampai di tahun 1990. Namun setelah tahun tersebut tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan oleh PT Makmur Jaya. Keduanya tidak lagi melakukan komunikasi atau mengupayakan suatu upaya hukum tertentu atau gugatan tertentu terkait hutang tersebut. Namun mendadak pada 15 Agustus tahun 2010, tepatnya 23 tahun setelah tanggal jatuh tempo tersebut, Tuan Sudirman yang merasa bersalah dan merasa bertanggung jawab atas hutang tersebut mengirimkan sepucuk surat kepada PT Makmur Jaya. Dalam surat tersebut, Tuan Sudirman meminta maaf atas hutang masa lalunya dan melampirkan sebuah bukti transfer sebesar 20 juta rupiah dengan niat itikat baik untuk mencicil hutang masa lalunya. PT Makmur Jaya pun menerima uang tersebut, namun mereka tidak melakukan tindakan apapun terhadap debitur. Pada tahun 2015, Tuan Sudirman meninggal dunia. Ia meninggalkan seorang putra bernama Sentosa yang mengambil alih seluruh hartanya, termasuk juga sebidang tanah yang telah diserahkan sebagai jaminan hutang pada 23 tahun yang lalu. Dan di sini Sentosa pun tidak mengetahui apapun tentang hutang ayahnya di masa lalu. Pada bulan Juni 2026, PT Makmur Jaya mengajukan gugatan wan prestasi ke Pengadilan Negeri terhadap Sentosa selaku ahli waris dari Tuan Sudirman. PT Makmur Jaya memberikan 3 tuntutan, yaitu yang pertama, pelunasan sisa hutang sebesar 480 juta rupiah. Yang kedua, pembayaran bunga sejak tahun 1987 hingga 2026, dan yang ketiga itu eksekusi tanah jaminan. Sentosa melawan gugatan tersebut dengan menyatakan bahwa ia tidak mau ikut campur atas urusan hutang piutang di masa lalu ayahnya, dan ia juga tidak mengetahui apapun tentang hutang tersebut. Sentosa juga mendalilkan ekspresi daluarsa atau venjaring karena hutang tersebut sudah berusia sekitar 39 tahun sejak tahun 1987 hingga 2026. Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, pokok permasalahan dalam perkara ini bukan hanya kewajiban membayar hutang, tetapi juga tentang penerapan daluarsa atau venjaring. Selain itu, ada pengakuan hutang serta tanggung jawab ahli waris terhadap kewajiban pewaris. Oleh karena itu, penyelesaian perkara ini harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak terhadap para pihak, sesuai dengan peraturan yang tertulis di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Baik, perkenalkan nama saya Zers dengan NPM 2551097. Jadi saya dari Kompon 4, komponnya Desmond, Kipian, dan DKK. Jadi saya mendapat bagian untuk membacakan pertanyaan analisis dan membuat kesimpulan. Nah, jadi pertanyaan pertama itu adalah apakah hutang dari Tuan Sudirman itu secara otomatis beralih kepada anaknya, yaitu Sentosa, dan apakah sah alasan dari Sentosa yang menolak untuk membayar karena tidak merasa ikut campur dalam perjanjian pada tahun 1982 tersebut. Nah, terus pertanyaan nomor 2 itu apakah surat permintaan maaf dan pembayaran cicilan sebanyak 20 juta rupiah oleh bapaknya Sentosa yaitu Tuan Sudirman pada tahun 2010 itu berdampak pada perhitungan daluarsa atau fair jury atas hutang tersebut.
Nah, terus soal nomor 3 itu mengingat rentang waktu dari jatuh temponya itu tahun 1987 ke saat gugatan tahun 2026 adalah 39 tahun. Nah, apakah dalil ekspresi daluarsa yang diajukan oleh Sentosa ini di pengadilan dapat dibenarkan secara hukum? Terus untuk pertanyaan nomor 4 itu berdasarkan hukum pembuktian dan perdata, mungkinkah PT Makmur Jaya itu memenangkan tuntutan atas bunga pinjaman menggugat selama 39 tahun, jadi dari tahun 1987 sampai 2026. Nah, terus untuk pertanyaan nomor 5 itu bagaimana nasib hak jaminan atau kata lainnya itu hipotek atau hak hak tanggungan yang membebani tanah peninggalan tersebut apabila majelis hakim menyatakan bahwa perikatan pokoknya itu telah daluarsa. Oke, jadi saya akan membuat kesimpulan dari kasus ini. Solusi penyelesaian dari kasus ini itu adalah Sentosa itu sendiri, karena dia itu merupakan anak dari Tuan Sudirman. Jadi dia itu selaku ahli waris yang sah. Nah, jadi secara hukum itu dia itu wajib melunasi sisa hutang pokok Tuan Sudirman atau ayahnya itu sendiri kepada PT Makmur Jaya. Kewajiban ini timbul karena pembayaran cicilan oleh Tuan Sudirman atau bapaknya Sentosa itu sendiri pada tahun 2010 telah mereset masa daluarsa. Terjadi stuyting. Nah, sehingga perikatan pokok beserta hak jaminannya itu masih sah dan dapat dituntut sampai tahun 2040. Nah, meskipun demikian, Sentosa ini dapat perlindungan hukum terkait beban bunga. Nah, jadi dia itu nggak perlu bayar seluruh tunggakan bunga selama 39 tahun itu. Nah, melainkan dia itu hanya diwajibkan untuk membayar bunga pinjaman untuk 5 tahun terakhir aja. Jadi dari tahun 2021 sampai tahun 2026. Nah, karena bunga-bunga yang tahun-tahun sebelumnya itu telah berstatus daluarsa. Nah, jadi sebagai jalan keluarnya, Sentosa ini harus membayarkan sisa hutang pokok ditambah bunga 5 tahun terakhir tersebut. Nah, kalau misalnya si Sentosa ini menolak atau dia nggak sanggup bayar, pokoknya dia nggak sanggup bayar, maka jadi si PT Makmur Jaya ini punya hak penuh untuk mengeksekusi tanah jaminan peninggalan Tuan Sudirman atau bapaknya Sentosa. Jadi tujuannya itu untuk melunasi kewajiban yang tersisa. Jadi itu saja kesimpulan dari saya. Perkenalkan, saya Rosprianto dengan PM 2551117. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apakah hutang Tuan Sudirman ini secara otomatis beralih kepada Sentosa selaku anak? Dan sahkah alasan Sentosa ini menolak membayar karena tidak merasa ikut campur dalam perjanjian tahun 1982 perjanjian yang dibuat oleh ayahnya sendiri? Saya diawali dengan dasar hukumnya dulu. Pada pasal 833 KUH Perdata, para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapatkan hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang sudah meninggal. Dan ini juga didukung pada pasal 1100 KUH Perdata. Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan harus ikut memikul pembayaran hutang, hibah wasiat dan beban-beban lainnya seimbang dengan apa yang diterima pada masing-masing dari warisan yang sudah diberikan. Menurut analisis hukum saya, alasan Sentosa ini tidak dapat dibenarkan secara hukum karena sudah didukung pada pasal 833 dan pasal 1100, yaitu para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan harus juga memikul pembayaran hutang tersebut. Berlakunya juga asas sainsin, yaitu prinsip dalam hukum waris perdata di mana segala hak, harta, dan kewajiban termasuk hutang pewaris secara otomatis beralih kepada ahli waris seketika pewaris meninggal dunia. Ini di mana
ahli waris ini dengan sendirinya atau otomatis beralih kedudukannya menggantikan pewaris. Ahli waris juga tidak hanya mendapatkan hak atau harta, tetapi juga kewajiban dari hutang dari pewaris. Kecuali sejak awal Sentosa membuat pernyataan tegas secara hukum untuk menolak warisan, maka ia wajib melunasi hutang ayahnya sebesar harta peninggalan yang diterimanya, termasuk harta jaminan atau harta warisan yang sudah diberikan oleh ayahnya. Maka harta dari tanah tersebut dijual untuk menebus hutang tersebut. Pertanyaan nomor 2, apakah permintaan maaf dan pembayaran cicilan 20 juta oleh Tuan Sudirman pada tahun 2010 berdampak pada perhitungan daluarsa? Diawali dasar hukumnya yaitu pada pasal 1179 KUH Perdata. Lewat waktu itu dicegah pula oleh suatu peringatan, suatu gugatan, dan setiap perbuatan berupa tuntutan hukum masing-masing dengan pemberitahuan dalam bentuk yang telah ditentukan, ditandatangani oleh penjabat yang berwenang dalam hal itu atas nama pihak yang berhak, dan disampaikan kepada orang yang berhak dicegah memperoleh lewat waktu itu. Menurut analisis hukum saya, tindakan Tuan Sudirman ini pada tahun 2010 merupakan bentuk pengakuan dosa atau pengakuan hutang, karena dia merasa dia mempunyai hutang, maka dia menembus dengan cicilan, yaitu dengan sebanyak 20 juta. Dia merasa bahwa hutang ini harus dibayar. Itu adalah bentuk dari etikat baik. Tetapi pengakuan ini juga membawa akibat hukum yang sangat fatal bagi debitur, yaitu terjadinya pencegahan atau pemutusan daluarsa. Ketentuan ini berkaitan erat dengan asas kepastian hukum, memastikan adanya batas waktu yang jelas dan adil, dan asas perlindungan hukum bagi kreditur. Karena si kreditur ini sudah kehilangan kontak dari debitur ini, maka dengan adanya stunting dan pengakuan dosa tersebut yang dibayarkan oleh Tuan Sudirman, maka hapusnya pemutusan daluarsa tersebut. Maka masa daluarsa yang 30 tahun yang telah berjalan sejak 1987 seketika terhapus, dan argo perhitungan 30 tahun dimulai kembali dari angka 0, sehingga sejak tanggal surat tersebut, yaitu Tuan Sudirman mengirim surat tersebut pada 15 Agustus 2010, yaitu itu berdampak pada perhitungan 30 tahun yang dimulai dari 0 kembali. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tika Violeta Hutagaul dengan IPM 2551210. Nah, saya akan melanjutkan soal atau jawaban yang kelompok kami diskusikan. Mengingat rentang waktu pada jatuh tempo tahun 1987 ke gugatan 2026 adalah 39 tahun. Apakah dari ekspresi daluarsa yang diajukan Sentosa di pengadilan dapat dibenarkan secara hukum? Nah, jadi biar kita nggak bingung itu, kita kenalin dulu sama kasusnya. Jadi dua pihak, PT Makmur Jaya sebagai krediatur alias minjemin duit, dan Sentosa sebagai debiatur alias yang punya utang. Jadi tuh utang mereka tuh jatuh tempo 1987. Tapi anehnya puluhan tahun nggak ada penyelesaian, nggak ada pelunasan, atau nggak ada gugatan, nggak ada apa-apa. Jadi pada akhirnya di tahun 2026 PT Makmur Jaya memutuskan untuk gugatan Sentosa ke pengadilan. Oke, jadi tuh tadi pertanyaannya tuh apakah PT Kadaluarsa yang diajukan Sentosa di pengadilan dapat dibenarkan secara hukum? Pada hukumnya di pasal 1979, daluarsa itu terjaga pula oleh suatu peringatan, suatu gugatan, serta tiap perbuatan yang berupa tuntutan hukum, satu dan lain diberitahukan oleh seseorang pegawai yang berkuasa untuk di atas nama pihak yang berhak kepada orang yang hendak dicegah memperolehnya dengan jalan daluarsa. Nah, dalil ekspresi daluarsa yang diajukan Sentosa itu tidak dapat dibenarkan atau bisa dibilang ditolak hakim. Meskipun rentang waktu dari jatuh tempo awal
1987 hingga gugatan 2026 itu 39 tahun. Namun karena terjadinya Stuitung pada 11 Agustus 2010, maka batas waktu daluarsa 30 tahun yang baru akan berakhir pada Agustus 2040. Karena PT Makmur Jaya menggugat pada tahun 2026, maka hak tuntut atas hutang pokok tersebut belumlah daluarsa. Nah, selanjutnya, berdasarkan hukum pembuktian dan perdata, mungkinkah PT Makmur Jaya memenangkan tuntutan atas bunga pinjaman yang menunggak selama 39 tahun dari tahun 1987 sampai 2026? Dasar hukumnya, saya akan membacakan KUHP pasal 1971. Tuntutan-tuntutan tukang-tukang kayu, tukang-tukang batu, dan lain-lain tukang untuk membayar bahan-bahan yang mereka berikan dan upah-upah mereka. Perusahaan-perusahaan toko untuk membayar barang-barang yang telah mereka serahkan. Sekadar tuntutan-tuntutan ini mengenai pekerjaan-pekerjaan dan penyerahan-penyerahannya yang tidak bekerjaan si berutang yang tetap. Semua itu berdaluarsa dengan lewatnya waktu 5 tahun. Nah, jadi PT Makmur Jaya tidak akan memenangkan seluruh tuntutan bunganya. Hukum perdata membedakan batas daluarsa antara utang pokok dan prestasi berkala, seperti bunga, uang sewa, atau alimentasi. Meskipun hutang pokoknya menggunakan batas 30 tahun yang direset dari tahun 2010. Segala sesuatu yang dibayar secara berkala tiap tahun atau tiap bulan memiliki batas daluarsa yang lebih singkat, yaitu 5 tahun. Oleh karena itu, PT daluarsa maksimal hanya bisa menuntut tunggakan bunga untuk 5 tahun berakhir saja, dari 2021 hingga 2026. Bunga dari tahun 1987 hingga 2020 telah hangus, jadi itu nggak bisa. Oke, baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Saya Ayura Nurain dengan NPM 251-094. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 5. Dasar hukumnya ada pada pasal 1381 KUH Perdata dan pasal 18 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Pada pasal 1381 menyatakan bahwa salah satu sebab dihapusnya perikatan adalah karena lewat waktu atau daluarsa. Dan pada pasal 18 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan menyatakan bahwa hak tanggungan hapus apabila utang yang dijaminkan juga hapus. Jika hakim menyatakan bahwa hutang pokok sudah daluarsa, maka jaminan pada utang tersebut juga ikut dihapus. Hal ini merupakan hipotek atau hak tanggungan merupakan perjanjian tambahan yang keberadaannya bergantung pada utang pokok. Jadi apabila utang pokok sudah tidak berlaku, maka jaminannya juga tidak dapat dipertahankan. Namun dalam kasus ini, Tuan Sudirman masih mengakui adanya utang dengan mengirim surat permintaan maaf serta membayar cicilan sebesar 20 juta. Berdasarkan pasal 1979 KUH Perdata, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pencegahan atau pemutusan daluarsa, sehingga perhitungan daluarsa dihitung kembali dari awal. Karena itu, saat gugatan pada tahun 2006, utang pokok masih bisa dituntut. Akibatnya, hak jaminan atas tanah yang dijadikan agunan juga masih berlaku dan masih dapat digunakan untuk menjamin pelunasan utang. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari kasus ini. Kasus ini berawal dari pinjaman modal usaha sebesar 500 juta yang diberikan oleh PT Makmur Jaya kepada Tuan Sudirman pada tahun 1982 dan jatuh tempo pada tahun 1987. Meskipun setelah beberapa waktu tidak ada penagihan, pada tahun 2010 Tuan Sudirman menunjukkan itikat baik dengan mengirimkan surat permintaan maaf dan menyicil utangnya sedikit sebesar 20 juta. Tindakan tersebut sangat penting karena dianggap sebagai pengakuan utang.
Akibatnya, masa daluarsa yang sebelumnya berjalan menjadi terputus, sekarang dihitung lagi dari awal. Oleh karena itu, saat PT Makmur Jaya mengajukan gugatan, hak untuk menuntut utang pokok masih tetap ada. Selanjutnya, Sentosa sebagai ahli waris tidak dapat menolak tanggung jawab hanya karena tidak terlibat dalam perjanjian pinjaman tersebut. Dalam hukum waris, ahli waris tidak hanya menerima harta peninggalan saja, tetapi juga kewajiban yang masih melekat pada pewaris, termasuk utang yang belum dilunasi. Meskipun demikian, PT Makmur Jaya tidak dapat menagih semua bunga pinjaman sejak tahun 1987. Berdasarkan ketentuan mengenai daluarsa bunga, perusahaan hanya dapat menuntut bunga untuk 5 tahun terakhir sebelum gugatan diajukan, yaitu dari tahun 2021 hingga 2026. Dengan demikian, Sentosa berkewajiban melunasi utang pokok sesuai dengan batas waris yang ia terima. Selain itu, karena utang pokok masih dapat ditagih, hak jaminan atas tanah yang dijadikan agunan masih berlaku. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka tanah yang dijaminkan dapat dieksekusi untuk melunasi sisa utang yang masih tersisa. Dalam kasus ini, kita dapat memahami bahwa dalam hukum perdata, suatu utang tidak selalu hapus hanya karena sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Tindakan debitur yang mengakui utangnya, seperti Bapak Sentosa yang membayar sebagian utangnya, yaitu sebesar 20 juta, serta membuat pernyataan tertulis seperti surat permintaan maaf, dapat menimbulkan akibat hukum yang sangat penting, yaitu memperpanjang kreditur untuk menagih utangnya. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan bahwa ahli waris memiliki tanggung jawab atas kewajiban pewaris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, setiap perjanjian utang piutang wajib dipahami dengan baik agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Sekian video pembahasan dari kami. Terima kasih. Bye.